Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya teman-teman bisa nonton video ini sampai habis supaya kita menghindari salah tafsir, salah nangkep, atau salah persepsi soal argumentasi atau pandangan saya tentang topik yang ingin kita bahas. Baik, apakah Anies akan menjilat ludahnya sendiri? Nah, menurut saya kemungkinan besar Anies akan menjilat ludahnya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri Pak Anies itu punya kesempatan untuk maju di pemilihan presiden tahun 2024 ya. Survei-survei Indobarometer sudah membuktikan bahwa Prabowo dan Pak Anies, Prabowo urutan pertama, Pak Anies urutan kedua, itu mereka bersaing untuk mengambil posisi sebagai calon presiden 2024. Walaupun ini masih dini, tapi figur-figur ini akan menjadi menarik dan perkiraan saya akan bisa menjadi kenyataan ketika ya sebelumnya Pak Anies itu pernah menyatakan bahwa dia tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo ya. Nah, sedangkan di satu sisi dia punya kesempatan untuk melawan Pak Prabowo 2024. Nah, Pak Anies sendiri sudah menyatakan dia tidak ingin mengkhianati orang yang sudah mengantarkannya ke DKI 1 atau gubernur ya. Dia tidak ingin mengkhianati orang yang sudah berjasa, yang sudah berpengaruh dalam karir politiknya. Akan tetapi bahwa politik itu pada dasarnya dinamis. Makanya saya di sini menyatakan bahwa kemungkinan besar Pak Anies akan menjilat ludahnya sendiri. Pertanyaannya, apakah itu salah atau enggak? Kita tidak melihat dari sisi salah atau benarnya. Tapi memang dalam politik semuanya itu bisa berubah ya. Dalam politik itu menurut saya tidak salah ya. Segala sesuatunya bisa berubah. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemungkinan besar nanti Pak Anies akan maju sebagai capres ataupun cawapres di tahun 2024 dan kemungkinan besar dia akan berhadapan dengan Pak Prabowo. Nah, kenapa dia mesti menjilat ludahnya sendiri ketika dia dihadapkan dengan Pak Prabowo? Karena menurut saya suatu saat nanti dia akan berargumentasi bahwa sekalipun dia nggak ingin mengkhianati Pak Prabowo, tapi umat Islam di belakang Pak Anies itu yang sudah fanatik, yang sudah benar-benar mengharapkan Anies Baswedan untuk maju jadi presiden atau cawapres akan benar jor-joran untuk mendorong Pak Anies untuk maju di 2024. Entah siapapun lawannya, mau lawannya Puan Maharani, Tito Karnavian, Ridwan Kamil, Kofifa Indar Parawansa, atau lawannya sekalipun Prabowo, saya yakin dan percaya umat Islam ini akan satu keinginan mereka untuk mengusung Pak Anies. Kalau sudah begini, mas sekarang pertanyaannya, Pak Anies mau dengar pendukungnya yang selama ini mengantarkan dia sehingga dia memiliki eksistensi di politik Indonesia, atau dia mengedepankan etika dalam politik? Nah, atau dia harus kembali ke kata-katanya, apakah dia mengkhianati kata-katanya, atau dia harus memperjuangkan suara rakyat yang terus mendukung dia atau mendorong dia untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, saya cenderung berpikir bahwa Pak Anies akan melakukan langkah politik itu sebagai calon wakil presiden atau presiden, siapapun lawannya. Nah, disinilah menurut saya Pak Anies menjilat ludah sendiri, ya. Dan itu nggak salah karena politik itu dinamis, politik itu nggak bisa ditebak, ya. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk Pak Prabowo, Pak Anies duet itu sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Sebagian besar yang sebelumnya dukung Pak Prabowo itu sudah kecewa sama Pak Prabowo. Pak Prabowo diklaim sebagai pengkhianat. Besar kemungkinan ya Pak Prabowo akan
bermitra atau berkoalisi dengan PDIP atau partai-partai yang ada dalam pemerintahan. Kalau bukan PDIP, dia pasti akan berkoalisi dengan partai-partai yang ada dalam pemerintahan. Nah, menurut saya itulah yang menjadi pandangan saya, pemikiran saya, pendapat saya tentang masa depan Pak Anies di 2024. Saya yakin Pak Anies akan maju, ya. Kurang lebih itu aja dari saya. Mudah-mudahan pandangan saya, ya, argumentasi politik saya bisa mempunyai korelasi dengan pandangan politik teman-teman. Kalaupun ada perbedaan, ya mari kita hidup di bangsa yang majemuk, saling menghargai pandangan politik masing-masing. Saya tidak bermaksud untuk mencela atau mengecilkan atau menghujat satu kaum, tapi ini hanya sebatas aspirasi di negara demokrasi. Sekian dari saya.